A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Misteri Kematian Ibu. Cerita ini ditulis oleh Yusni. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Aku berbalik badan, hendak melangkah masuk kembali ke dalam. Semua lampu tiba-tiba saja hidup kembali. Aku menggaruk kepala walau tak gatal, karena heran dengan lampu yang hanya padam di rumahku saja, dan sekarang malah menyala kembali. Lebih baik aku makan daripada memikirkan hal itu. Perutku lebih penting daripada harus memikirkan hal aneh, tak tahu penyebabnya apa. Betapa kagetnya aku ketika berada di ambang pintu ruang makan. Tungkaiku lemas, dengan mata melotot, tak percaya dengan apa yang kulihat saat ini. Sosok ibu memakai gaun putih polos dengan rambut berurai panjang menutupi separuh wajahnya, memakan dengan lahap menggunakan kedua tangannya. Kakiku beringsut mundur. Benar saja, yang kuduga ibu itu menatapku dengan mulut penuh nasi. Dan lebih parahnya lagi, mulut itu koyak, hampir mencapai telinga. Kedua bola mata memutih, menatapku tajam, lalu tertawa cekikikan sambil mengeluarkan darah di mulutnya. Aku berusaha berlari, tapi kaki mendadak kaku hingga aku lemas tak berdaya. Mendengar ceritanya yang begitu nyaring memekakan telinga. Tubuhku limbung jatuh ke lantai, dan samar-samar semua menggelap sempurna. Singkat cerita, mataku mengerjap lalu menggeliat ke samping. Sinar mentari pagi yang masuk dari celah ventilasi menghangatkan wajahku. Kubuka mata dengan sempurna, kemudian bangkit merentangkan kedua tangan. Aku menarik napas pelan, teringat kejadian tadi malam. Kenapa aku bisa tidur di kamar? Terakhir kali ku ingat, aku tak sadarkan diri melihat wujud ibu yang begitu menyeramkan di ruang makan. Siapa yang telah memindahkan aku ke sini? Pintu kamar terbuka. Mbok Jani datang membawakan nampan yang berisi susu. Ia tersenyum menghampiriku. Mbak Maya, Mbok temukan terbaring di lantai ruang makan. Mbok minta Faizar membawa Mbak Maya ke dalam kamar. Faizar? Faizar siapa, Mbok? Anak Mbok yang baru pulang dari Sumatera. Mbok punya anak? Iya, dia berkuliah di sana karena pamannya yang membiayai. Mbok, semalam itu aku melihat. Wes, tak tinggal dhisik yo. Mbok mau masak? Ucap Mbok yang sepertinya menghindariku. Mbok, tolong jelasin ada apa di rumah ini. Mbok pasti tahu kan? Mbok yang selama ini bekerja bertahun-tahun dengan ibu. Mbok pasti tahu sesuatu tentang ibu. Mbok, aku mohon, apa yang Mbok sembunyikan? Apa Mbok takut tinggal denganku karena diganggu hal-hal aneh? Aku tadi malam melihat hantu ibu begitu menyeramkan, Mbok.
Mbok Jani yang hendak melangkahkan kakinya jadi mematung diam dengan raut wajah ketakutan. Ia memainkan tangannya. "Mbok, tolonglah." "Bu," panggil seseorang dari luar. Mbok Jani bergegas meninggalkan kamar. Aku segera menyibakkan selimut dan menyusul Mbok Jani keluar. Mbok Jani menemui seorang pemuda tampan, berhidung mancung dan tubuhnya yang bidang. Aku hanya mengikuti sampai di balik pintu. Mbok Jani terlihat bicara serius dengan pemuda tersebut di teras depan. "Faizar, tolong nanti malam kamu awasi Mbak Maya ya. Ibu takut dia kenapa-napa lagi. Kamu cukup tidur di teras depan saja nanti malam. Kasihan dia, diteror terus-menerus oleh setan itu." Setan? Aku merasa ada yang ditutupi Mbok Jani dariku. Sebaiknya aku keluar memergoki mereka. Tapi tidak, jangan dulu. Aku takut dia tidak akan bicara banyak. Kutunggu saja dia bicara lagi dengan anaknya. "Bu, sebaiknya ibu beritahu yang sebenarnya pada anak almarhumah Bu Farah." "Jangan nak, dia akan syok nanti. Ibu sudah berusaha memikirkan cara agar setan itu tidak meminta nyawa Mbak Maya." Aku semakin bergedik ngeri sambil menelan saliva. Siapa yang ingin meminta nyawaku? Sampai-sampai darahku berdesir hebat mendengar pernyataan Mbok Jani. "Bu, aku harus apa sekarang?" "Kamu bersihkan halaman saja. Ibu mau kembali memasak. Takut Mbak Maya akan curiga." "Baik Bu." Aku bersembunyi di balik pintu agar Mbok Jani tak tahu aku menguping pembicaraannya tadi. Wanita tua itu masuk dan pergi ke dapur. Aku berlari kembali ke dalam kamar. Kuhempaskan kembali bobot tubuh di atas ranjang. Pikiranku melayang jauh, mencoba menyatukan omongan Mbok Jani dan juga hal-hal aneh yang menimpaku. Apa aku harus ke perkilangan mencari tahu sesuatu dari ruang kerja ibu? Soalnya itu sangat mencurigakan. Aku akan bersiap mandi dan pergi ke sana. Ya, apalagi ini hari Minggu. Perkilangan tutup. Aku akan ke sana sendirian, gumamku. "Loh, Mbak Maya mau kemana?" selidik Mbok Jani ketika aku sedang memanasi mesin motor. "Mau jalan-jalan, Mbok." "Oh, hati-hati ya Mbak." "Iya Mbok." Aku menarik gas dan melaju meninggalkan rumah. Di sepanjang perjalanan, aku sudah memikirkan langkah apa nanti ku ambil. Setelah sampai di perkilangan, aku sudah membawa palu, linggis, semacam alat lainnya untuk membuka gembok itu nanti. Setibanya di perkilangan dengan pagar kawat sekeliling, aku membuka gembok pagar dengan kunci cadangan yang kupunya. Aku masuk sambil mengendarai motor. Bola mataku memutar, memastikan tidak ada orang yang mengawasiku. Aku sedikit juga sebenarnya karena posisi kilang berada di dekat lahan kosong. Jarak rumah warga hanya berkisar antara 200 meter dari tempatku saat ini. Aku menarik napas, meninggalkan motor yang terparkir di halaman samping. Seraya berjalan menuju halaman belakang. Sekarang aku sudah berdiri di depan pintu. Aku memukul rantai
dengan palu sampai terputus. Belum berhenti di situ, pintunya masih belum bisa terbuka. Aku mencoba membukanya dengan paksa, merusak handle pintu agar terbuka. Peluh bercucuran di dahi. Aku akhirnya berhasil membuka pintu. Aku menarik napas panjang dan menyeka keringat. Tanganku mendorong pintu tersebut ke dalam. Di dalam suasana gelap gulita, tidak ada jendela. Pengap sekali rasanya. Aku meraba di sudut dekat pintu, memastikan ada saklar lampu. Lampu menyinari ruang kerja ibu yang penuh dengan sarang laba-laba, meja serta kursi, dan banyak rak penyimpanan buku-buku. Semua berdebu. Aku berjalan mendekati sebuah berangkar yang terlihat sangat tua, bahkan sudah berkarat di sudut ruang. Aku memutar tombol angka sebagai kuncinya dengan asal, tapi tidak terbuka sama sekali. Apa ada harta yang disembunyikan ibu di sini ya? Gumamku dalam hati. Aku menyerah dan kembali menyelidiki benda lain. Hush. Sekelebat bayangan putih melintas di balik pintu. Aku memejamkan mata sejenak, lalu berjalan perlahan menuju pintu untuk mencari tahu siapa yang lewat barusan. Pintu tiba-tiba saja tertutup rapat mengagetkan aku. Tubuhku menggigil ketakutan. Lampu di ruang ibu berkedip-kedip, lalu padam dengan sendirinya. Wah! Pekiku. Tolong! Siapapun di luar, tolong buka pintunya! Tanpa sadar aku menubruk dada seseorang. Segera aku melepas diri dan menatap orang yang sudah membukakan pintu untukku. Dia Faizar, anak Mbok Chani. Maaf, kataku. Mbak Maya nggak apa-apa. Kamu mengikuti aku ya? Pria itu sejenak membasahi bibirnya, lalu menatapku seraya menggaruk dahi. Sebaiknya Mbak Maya jangan mencari tahu apapun tentang ibu Mbak Maya. Loh, kos itu yang ngatur. Yang punya ruang kerja itu ibu saya loh. Tapi nyawa Mbak Maya akan terancam. Terancam katamu? Aku menyunggingkan senyum sinis. Faizar menarik tanganku dengan paksa. Aku sudah berusaha melepaskannya, namun tenagaku tak sekuat tenaganya. Ia membawaku ke dekat motor. Barulah tanganku dilepas dengan kasar. Ia melangkahkan kaki lebih dekat, hingga aku mundur selangkah. Tangannya menyampingkan anak rambutku di belakang telinga. Lalu bibirnya mendekat di telingaku. Aku sendiri merasakan hembusan napasnya. Bersikap biasa, karena ada orang yang sedang mengawasi kita. Ikuti saja aku, mengerti? Bisiknya. Aku tercekat mendengarnya. Jantungku mulai berdetak tak karuan. Faizar tersenyum padaku. Ayo naik ke motor, biar aku yang menyetir. Faizar menengadah tangan memberi isyarat agar aku memberinya kunci motor. Aku mengeluarkan kunci dari dalam tas. Dengan pasrah, aku mengikuti anak Mbok Chani itu. Kami meninggalkan perkilangan. Aku masih belum paham maksud Faizar yang mengatakan ada seseorang yang mengawasiku. Aku mendekat kepadanya. Siapa yang mengawasiku?
Tanyaku lebih keras ketika dia sedang mengendarai motor. Faizar tak menggubris pertanyaanku. Entah dia tidak mendengar atau sengaja pura-pura tuli. Tiba-tiba motor berbelok ke arah pemakaman tempat ibu disemayamkan. Dia menghentikan laju motor di depan gerbang pemakaman. "Kenapa kesini?" "Turunlah." Aku turun. Faizar pun memarkirkan motor. Dia menggandeng tanganku untuk masuk ke dalam pemakaman. Tak lupa sandalku lepas dan menjinjingnya. Makam ibu berada di tengah, ditumbuhi pohon kamboja di batu nisannya. "Kenapa aku dibawa ke sini?" tanyaku. "Kenapa?" "Iya," jawabku berkacak pinggang karena dia balik bertanya. "Aku akan meminta restu ibumu agar menikahimu." "Apa kamu sudah gila, hah? Kamu pikir aku perawan tua?" hardiku. "Dengan cara ini, kamu tak terancam lagi." "Terancam? Mengawasi? Ingin dibunuh? Lalu mau dinikahi? Apa maksud semua ini, hah?" "Aku akan kembali ke Jakarta besok," lanjutku sambil berbalik badan. "Kemanapun kau pergi, dia akan terus mengikutimu." Langkahku terhenti. Aku memejamkan mata sesaat, lalu kembali menoleh ke belakang. "Kau sudah ditakdirkan untuk menjadi tumbal, Mai. Itu sudah perjanjiannya. Selama kau masih belum menikah dan masih perawan, dia akan mengambil nyawamu." "Apa?" "Iya." "Kamu jangan ngada-ngada deh. Mana ada yang begitu di zaman sekarang. Aku tidak percaya," ketusku. "Apa yang kamu lihat beberapa waktu itu, kamu pikir hanya halusinasimu saja, tidak kan? Lalu kenapa kita di sini?" "Aku ingin kamu tahu bahwa jasad ibumu tidak di sini." "Apalagi ini? Aku masih gak ngerti sama sekali." "Makanya ikut aku." Aku mengikuti Faizar mendekati makam ibu. Dia mengorek sedikit gundukan tanah yang ada lubang pipa besar menghubungkan ke dalam. Dia mengintip, lalu menyuruhku melihat ke dalam dengan senter. "Lihat sendiri." Aku sedikit ragu, berjongkok mengintip celah pipa, lalu mengarahkan lampu senter. Aku semakin syok ketika tak melihat jasad ibu di dalamnya. Kembali mataku mengedar, mengandalkan lubang pipa itu. Lama-kelamaan, dasar tanah dipenuhi darah yang berbau busuk menyengat. Aku tersungkur ke belakang dan sedikit tertahan oleh tangan Faizar. "Ibu!" Bulir bening menyeruak, membasahi pipi. "Ada apa dengan ibuku?" "Ibumu membuat perjanjian dengan iblis semasa hidupnya." "Apa?" Aku mendelik tajam dengan sisa-sisa air hangat. Faizar mengangguk, penuh penyesalan. Pria itu hanya menguatkan pundakku yang sedang menangis sesungguhkan. Singkat cerita, "Jangan ngebut bisa nggak sih?" teriakku sambil berpegangan di ujung baju Faizar yang tengah mengendarai motorku dengan sangat kencang. "Diam saja. Kita sebentar lagi akan sampai ke rumah seseorang
yang bisa menyelamatkanmu, teriaknya lagi. Sekarang yang kutakutkan nyawaku bukan terancam karena ingin diambil oleh setan, tapi aku takut kecelakaan di jalan. Betapa tidak, jalan yang kami lalui saja sangat terjal karena melewati bukit yang di bawahnya jurang. Meski ada pembatas jalan, tetap saja aku bergidik ngeri bila melihat pemandangan di bawah. Motor kami berbelok menaiki tanjakan. Faizar mulai gelisah ketika menarik rem tangan. Motornya masih melaju kencang tanpa bisa dihentikan. "Ada apa?" tanyaku yang mulai cemas. "Kenapa tidak berfungsi rem cakramnya?" "Apa?" Mataku tertuju pada kaca spion yang memperlihatkan sosok hantu ibu di belakangku. Suara klakson mobil berlawanan arah tak dapat terelakkan lagi. Motor kami tertabrak dengan sebuah minibus. Puh! Ah! Samar-samar dalam keadaan badan terlungkup di aspal dengan genangan darah. Aku melihat Faizar yang di bawah kolong minibus. Sosok bayangan mirip ibu melintas di hadapanku sambil menyeringai ke arahku sebelum aku tak sadarkan diri sepenuhnya. Perlahan mataku mengerjap. Aku bangkit di sebuah kegelapan tanpa batas. Entah di mana kini aku berada. Tidak ada siapapun selain aku sendiri. "Maya." Aku memutar mencari suara nyaring itu, tapi sepanjang penglihatanku tidak ada apapun. Semua kosong dan hampa. "Maya, ibu di sini." Suara itu seakan bergema. "Ibu, sini sayang." "Ibu di mana?" tanyaku masih berputar mencari sumber suara. Tiba-tiba buluku merinding seketika. Aku merasakan hawa yang cukup panas di sebelahku. Perlahan, aku memutar wajah ke samping. Sosok setan meneteskan darah busuk dan belatung dari mulutnya mengenai pundakku hingga aku menggelincing ketakutan dan geli. Kuku panjang hitam mencengkram leherku dengan sangat kuat dari belakang. Suara cekikikan kepuasan telah menyiksaku, membuat aku semakin merinding tanpa bisa berbuat apa-apa. Bau anyir yang menguar mengocok perutku hendak memuntahkannya. "Ibumu sudah memberikan kau sebagai tumbal," ucapnya dengan suara serak. "Aku tidak mau," teriakku. Cengkraman itu semakin ia kuatkan. Sosok tersebut sudah berada di hadapanku secepat kilat. Terlihat jelas bagaimana wujudnya. Bola mata memutih semua, nyaris terlepas dari rongganya. Wajah itu penuh luka menganga yang mengalir darah. Dia menjulurkan lidah yang sangat panjang bercabang menjilati wajahku. "Tolong! Mai, bangun!" Aku tersentak, bangun dari mimpi buruk. Mataku menangkap sosok Mas Tian, kakak keduaku yang tengah duduk di sampingku, membelai rambut pelan. Kuraih tangannya, lalu menangis terisak. "Mas, aku takut. Aku tidak ingin tinggal di rumah ibu." "Kenapa?" "Dia..." Mataku mengedar
ke sekeliling ruang inap yang kutempati saat ini dengan penuh ketakutan. Dia siapa? Mas, Ibu, ada apa denganmu, Hah? Mas Tian mengernyit melihat tingkahku. Aku tidak mau dijadikan tumbal, Mas. Aku gak mau, teriakku histeris. Mas Tian memelukku. Dia menenangkan aku yang dalam kepanikan. Tidak ada yang namanya tumbal. Kamu harus percaya sama Allah. Makanya kamu sholat, Dek. Tangisku mereda. Mas Tian mengusik hati besarku yang penuh keangkuhan selama ini. Iya, aku semakin jauh dari Tuhan semenjak bapak kami meninggal. Aku terus menyalahkan takdir atas meninggalnya bapak. Ia orang yang paling dekat denganku daripada ibu. Aku sampai lupa kapan terakhir kali aku melaksanakan kewajibanku sebagai muslim. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.